Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada pertemuan kedua hari ini tentang integrasi iman dan ilmu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana keterpaduan antara ilmu dan iman dalam diri seseorang, termasuk teman-teman hari ini selaku mahasiswa haruslah memiliki keterpaduan antara keduanya. Nanti kita akan membahas secara detail bagaimana seseorang beriman tanpa ilmu dan berilmu tanpa iman, ya. Baik, pengertian iman yang kita ketahui kita sudah belajar dari SD, SMP, SMA, ya. Berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar amanah. Yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini. Yakin bahwa sesuatu yang percaya itu memang benar dan nyata adanya. Adapun secara terminologis, iman dapat dipahami berdasarkan rukun iman. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iman didefinisikan dengan keyakinan dalam hati atau tasdikun bil qalbi, diikrarkan dengan lisan, qaulun bil lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan, amal bil arkan. Dengan demikian, iman merupakan kesatuan hati, ucapan, dan tingkah laku. Implementasi keimanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Kita pahami bahwa di dalam Islam ada 6 keimanan yang harus dilalui dan harus dijalankan oleh seorang Muslim. Tentu yang pertama adalah iman kepada Allah. Prinsip beriman kepada Allah adalah la ilaha illallah, bahwa kita meyakini secara absolut monoteisme bahwa Allah Maha Esa dan Allah itu mutlak, tidak boleh dipersekutukan, ya. Tidak ada yang lebih kekuatannya dari Allah Sang Pencipta. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikatnya. Mengimani malaikat bukan sebatas mengetahui nama, tetapi lebih dari itu, bukan hanya sekedar mengetahui jumlah dan tugas masing-masing yang diiman oleh malaikat, namun harusnya berimplikasi terhadap kesadaran dan tanggung jawab moral sebagaimana tercermin pada keluasan makna tugas malaikat. Misalnya ketika kita mengetahui, mengimani malaikat Israel, maka kita ingat bahwa kematian akan senantiasa mendekati kita, ya. Sehingga kita ingat mati, sehingga tidak pantas kita menyombongkan diri, teman-teman, ya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya. Allah menurunkan 4 kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam, yaitu Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini diwahyukan kepada Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran tentu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengkufuri, ya, keempat kitab ini. Semuanya memang adalah kitab yang pernah Allah turunkan. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasulnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul di dunia ini ada, yang Allah turunkan ke muka bumi ini ada sebesar atau sebanyak 315 Rasul, ya. Sementara Nabi itu ada 124.000, teman-teman, ya. Dan di antara 313 Rasul itu, kisah yang paling masyhur kita pahami atau kita ketahui ada 25 Nabi yang kisahnya sangat masyhur dan bisa kita ambil hikmah, pelajaran dari kisah-kisahnya. Misalnya bagaimana kesabaran seorang Nabi Ayub ketika Allah berikan suatu ujian yang berat. Bagaimana kisah Nabi Nuh ketika memiliki anak yang durhaka, ya kan, tidak mau mengikut apa yang disampaikannya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim melawan kezaliman penguasa. Bagaimana kisah Nabi Isa, Nabi dalam menghidupkan orang yang mati, misalnya kisah Nabi Musa.
melawan Firaun dan kisah Nabi Muhammad tentunya ya. Juga kisah-kisah lainnya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah-kisah Rasul tersebut. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah kehidupan setelah dibangkitkan kembali dari kematian. Hari akhir terbagi dalam beberapa tahap. Pertama adalah alam kubur. Ketika kita meninggal, maka habislah atau tamatlah riwayat kehidupan kita di dunia dan kita memasuki tahap kehidupan berikutnya adalah alam penantian, alam kubur. Yang kedua adalah alam mahsyar. Di alam kubur itu kita menanti sampai hari kiamat, ya, hari kiamat di mana seluruh makhluk di muka bumi ini bumi hanguskan, dimatikan, kemudian Allah bangkitkan dan kumpulkan di alam mahsyar. Lalu masuk ke yaumul hisab atau hari perhitungan dan hari pertimbangan, di mana dari dikumpulkannya manusia tadi dihimpun, dihisab amal-amal soleh selama ia di dunia, dan bagi yang lebih banyak timbangan amal baiknya maka dialah yang beruntung, sementara bagi yang amal buruknya yang lebih banyak maka dialah yang celaka gitu ya. Dan terakhir nanti kita akan memasuki adalah yaumul jaza atau hari pembalasan, masuk surga atau neraka. Bagi yang amal baiknya lebih banyak, ya insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga, dan bagi orang-orang yang amal buruknya lebih banyak, maka mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat manusia yang Allah takdirkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir adalah iman kepada ketentuan Allah atau qada dan qadar. Teman-teman, kita wajib mengimani dan mensyukuri apapun yang menimpa kita. Hmm. Qada dan qadar Allah ini atau ketentuan Allah ini dibagi ke dalam dua bagian. Ada yang sifatnya final, yang tidak bisa dirubah, dan ada yang sifatnya bisa dirubah ya. Misalnya contoh, takdir kita sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan, maka itu tidak bisa dirubah. Kita harus menerimanya ya, kita harus pasrah menerimanya dan mensyukurinya. Tetapi takdir kita hari ini, kita masih menjadi orang yang belum sukses, kita hari ini masih menjadi orang miskin, itu masih bisa dirubah teman-teman. Dengan upaya dan ikhtiar yang kita lakukan, kita bisa mengubah takdir kita menjadi lebih baik tentunya ya. Dan ini harus disikapi dengan sikap optimisme ya. Secara implementasi, seorang harus memiliki dua kompetensi yang harus ada pada diri pribadinya masing-masing, yaitu al-aman, atau orang yang beriman secara lahiriah dan dohiriyah mereka merasa aman, penuh keyakinan dan bersikap dalam menghadapi seluruh permasalahan kehidupan. Teman-teman, seorang yang punya keimanan yang tinggi maka tidak ada rasa takut apapun di kehidupannya di dunia. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan kehidupan ini adalah eh, dengan tujuan untuk beribadah. Apa yang mereka takutkan? Selama mereka berada dalam track yang benar yang Allah perintahkan bahwa mereka hidup untuk ibadah, maka hidup dan mati mereka yang untuk ibadah. Ketika mereka mati, insya Allah masuk surga, ya kan sahih. Ketika mereka masih hidup, memang mereka dalam rangka mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka meninggal nanti gitu ya. Jadi tidak ada rasa takut dan akan selalu merasa tenang dan aman gitu ya. Itulah apa kelebihan orang yang beriman. Beda dengan orang yang tidak beriman. Selalu merasa was-was, merasa gelisah, ya kan? Itu berbeda. Yang kedua, teman-teman, adalah al-amanah. Orang yang beriman itu memiliki sikap jujur dan mengemban amanah. Sehingga kita akan lebih percaya pada orang yang beriman dalam memberikan suatu kepercayaan apapun daripada orang yang tidak beriman. Ya, kenapa? Orang yang tidak beriman maka sangat-sangat mungkin dia berkhianat. Ya, di dalam surat Al-Anfal ayat 127 Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun."
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Tidak tidak mengkhianati amanat. Ya. Perlu diketahui teman-teman ada beberapa ciri atau tanda-tanda orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat 2 dan 4 menjelaskan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahu adzim. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Orang-orang yang memberikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Teman-teman, di ayat ini sudah jelas bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda orang beriman jika dibacakan ayat Allah itu bergetar atau gemetarlah hati mereka. Ya, banyak di antara teman-teman mungkin yang tidak menyadari hal ini. Ketika temannya memberikan informasi tentang kebaikan, malah menghardik, malah menuduh, malah memarahi gitu kan. Itu mungkin kita harus evaluasi apakah Anda termasuk orang yang beriman. Ya. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka, makin yakin. Ketika diberikan dasar atau dalil nakli dibacakan ayat-ayat Allah, makin gemetar, makin yakin, ya kan? Kemudian eh, dan ciri-ciri berikutnya adalah mereka mendirikan sholat, ya, dan menapakkan berinfak atau bersedekah sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi hari ini kita bisa melihat apakah ini rekan-rekan teman-teman termasuk orang beriman atau tidak. Tanda-tandanya yang tadi disebutkan ada nggak pada kita? Atau sebaliknya. Kalaupun memang tanda-tanda tersebut belum kita miliki, maka upayakanlah kita untuk bisa memiliki tanda-tanda tersebut. Ya. Ini ya secara garis besarnya disimpulkan dalam 5 kesimpulan bahwa tanda-tanda orang beriman itu yang pertama ketika disebut nama Allah gemetarlah hatinya apabila dibacakan ayat Allah bertambahlah imannya mereka selalu bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu apa teman-teman? Menyerahkan segala urusan apapun itu kepada Allah. Allah biarkan Allah yang memutuskan apa yang terbaik untuk kita. Yang jelas kita manusia wajib berikhtiar apapun hasilnya serahkan kepada Allah. Yang keempat adalah mendirikan sholat. Yang kelima adalah berinfak atau bersedekah. Ya. Menurut yang Rasulullah ajarkan, tanda-tanda orang beriman lainnya dari hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa tanda-tanda orang yang beriman itu yang pertama tentu adalah orang yang bertakwa. Tentu teman-teman mustahil kita katakan orang yang beriman tapi dia tidak bertakwa. Apa itu bertakwa? Adalah mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan yang Allah berikan. Ya, Allah berikan dia tuntunan apa yang harus dilakukan, jalankan. Allah memberikan larangan, ya hindari. Ya, misalnya Allah halalkan jual beli, ya laksanakan. Kita berikhtiar dengan jual beli. Dan Allah mengharamkan riba, tinggalkan. Ya. Mau itu riba itu menggiurkan, mau riba itu membantu, menolong, tinggalkan. Ya kan? Karena itu kan jelas Allah larang. Bahkan ancamannya adalah Allah akan perangi, Allah dan Rasulnya akan perangi orang-orang yang menjalankan riba. Baik, yang berikutnya adalah malu. Bahwa orang beriman itu harus punya rasa malu, ya teman-teman. Eh, Seorang muslim itu punya rasa malu untuk apa sih? Rasa malu ketika kita melakukan maksiat atau
dosa atau kezaliman ya, atau penganiayaan. Rasa malu ketika membuka aurat, rasa malu ketika apa kita punya suatu keburukan ya jangan diumbar, tapi ditutupi. Kita punya istri, kita punya suami, suami kita punya keburukan, jangan diumbar, tapi ditutupi ya. Seorang istri harusnya menutupi aib suami, seorang suami juga harus menutupi aib istri, jangan kebalikannya. Karena kita harus punya rasa malu. Ketika rasa malu itu sudah tidak ada, ya berarti iman kita juga dianggap tidak ada. Ya. Malu ini terbagi dua, ada malu naluri dan malu imani. Malu naluri ini adalah manusiawi ketika misalnya kita aurat kita terbuka, otomatis memang secara naluri kita akan malu ya. Apa yang kita tutup-tutupi orang lain tahu pasti kita malu. Kekurangan kita orang lain tahu kita akan malu. Itu yang naluri ya. Ada malu imani. Malu imani adalah rasa malu karena memang sudah tertanam dalam diri kita kebenaran yang kita pahami bahwa sekarang mencuri itu ya adalah haram. Ketika ada kesempatan, baik itu ada orang maupun tidak ada orang ya jangan lakukan gitu ya. Karena kita punya rasa, punya iman, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bersyukur. Ya, tanda-tanda orang beriman yang ketiga menurut Rasulullah adalah yang bersyukur. Apapun dalam kehidupan Islam itu, seorang Muslim itu apapun yang ditimpakan Allah, maka dia harus bersyukur. Misalnya teman-teman, Anda diberikan rezeki yang lebih, Anda bersyukur, Alhamdulillah. Ya, mungkin di situ Anda dengan syukurnya dengan cara banyak bersedekah, berinfak, banyak memberi, ya kan. Tapi kemudian misalnya Anda diberikan kesempitan rezeki, juga bersyukur gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Ya hari ini hisab saya nanti di akhirat lebih ringan. Karena orang miskin dibanding orang kaya, hisabnya kan jauh lebih berat orang kaya. Hartanya ini dihisab dengan lebih panjang, lebih lama gitu ya. Jadi Allah apapun yang Allah berikan kepada kita selalu ada hikmah dan kebaikan gitu ya. Jadi akan selalu bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi inna adabi la syadid. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mencari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi gak ada pilihan. Mau tak mau Anda harus bersyukur. Kalau Anda tidak bersyukur, berarti Anda kufur, ya dosa. Ingat, azabku amat pedih itu ancamannya. Ya. Jadi tidak ada pilihan, teman-teman. Bersyukur ya dengan apa yang hari ini Allah berikan kepada Anda. Ada tiga macam cara kita bersyukur. Silahkan teman-teman sekarang gunakan cara ini. eh, Bersyukur dengan hati, mengakui dan menyadari nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita. Kemudian bersyukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Yang ketiga bersyukur dengan perbuatan, seperti melakukan perbuatan baik sesuai dengan tuntunan agama. Ya, silahkan. Yang keempat adalah sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab sabara, yasbiru sabaran. Sabran, sabrot gitu ya. Di sini sabran berarti. Sabar yang artinya menahan atau mengekang. Secara istilah sabar itu menahan diri dari bersikap, berbicara, dan bertingkah laku yang tidak dibenarkan oleh Allah. Sabar merupakan bagian yang penting dari iman. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sabar adalah sebagian dari iman. Kedudukan sabar bagi iman sangat penting, seperti kedudukan hari Arafah dalam ibadah haji. Nabi Muhammad SAW melukiskan sabar sebagai barang yang sangat bernilai tinggi di surga. Ia juga pernah berkata, sabar terhadap sesuatu yang kau benci merupakan kebaikan yang sangat besar. Jadi riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima adalah ridho dengan keputusan Allah. Jadi dalam Islam itu teman-teman tadi ya, saat kita misalnya merasa diberi keleluasaan, maka kita bersyukur. Kemudian saat kita diberi kesempatan atau kita merasa bahwa apa yang diharapkan belum tercapai, maka
Ya tadi kita harus sabar dan ridho. Apapun yang Allah berikan, Anda harus ridho, ikhlas gitu. Sehingga kalau ikhlas itu nanti manfaatnya banyak gitu ya. Sehingga apapun menjadi sesuatu hikmah dalam Islam. Ya. Ini yang terakhir teman-teman tentang integrasi iman dan ilmu. Pada akhirnya bahwa Anda sebagai seorang penuntut ilmu haruslah beriman, ya. Dan ilmu tanpa iman juga tidak ada artinya, gitu ya. Jadi orang beriman tanpa ilmu mungkin apa ya? Ada yang kurang, tetap ada yang kurang. Iman tanpa ilmu. Kemudian ada yang berilmu tanpa iman, ini bahaya apalagi. Anda berilmu tanpa iman, bisa jadi Anda sombong, takabur, ya kan? Itu yang akan terjadi ketika Anda berilmu tanpa iman. Tapi ketika Anda beriman tanpa ilmu, bisa jadi tanda tanya keimanan Anda ini eh, dasarnya betul tidak, ya kan? Ilmunya benar tidak nih yang Anda imani. Jangan-jangan ya tadi ketika Anda salah dalam beriman, ini juga akan salah dalam hasil atau aplikasi yang Anda lakukan, ya kan? Anda mengimani Allah Maha Esa, tapi sekarang dalam dalam tata kehidupan Anda ketika ada sesuatu yang Anda rasa kurang, bukan kepada Allah Anda mintanya. Anda minta kepada orang pintar. Ketika sakit, Anda datang kepada dukun. Nah, ini kan adalah apa? Iman yang tanpa ilmu, ya. Maka itu kedua-duanya harus harus ada dan harus berpadu dalam diri kita, ya, iman dan ilmu ini, teman-teman. Oke, terakhir surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ketika Anda mampu memadukan iman dan ilmu, maka janji Allah adalah derajat Anda akan diangkat. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Anda tidak puas sehingga Anda banyak yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum diskusi, ya. Sampai ketemu. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.